Pernah nggak sih ngerasa pengen banget percakapan itu jadi lebih gampang, lebih nyambung, lebih asik? Nah, kali ini kita akan bongkar rahasia dari Harvard yang bisa loh mengubah cara kita terhubung sama orang lain selamanya. Yuk kita mulai. Kita semua pasti pernah ngalamin kan, momen canggung, hening yang bikin gak nyaman, atau perasaan kayak kita tuh gak bener-bener connect sama lawan bicara. Pertanyaannya, kenapa ya kok ini sering banget terjadi? Dan ternyata, itu bukan cuma perasaan kita doang loh. Ada alasan ilmiah di balik semua kecanggungan itu. Tapi, yang lebih penting lagi, ada solusinya. Solusi yang udah terbukti lewat penelitian, dan kita semua bisa mempelajarinya. Oke, pertama-tama kita bahas dulu musuh bebuyutan kita semua, si hening yang canggung. Momen-momen yang bikin kita pengen pencet tombol eject dari percakapan. Ya, tahu kan obrolan yang kayak gitu? Ngobrolin cuaca, macet, hal-hal yang sebenarnya nggak penting dan nggak membawa kita kemana-mana. Rasanya kayak buang-buang waktu, tapi kita juga bingung gimana cara keluarnya. Nah, ada lagi nih ketakutan lainnya. Takut dianggap ngebosenin. Khawatir begitu giliran kita ngomong, otaknya ngeblank, kehabisan kata-kata. Tenang, ini masalah yang umum banget kok. Oke, masalahnya udah jelas. Sekarang kita masuk ke solusinya. Ini dia sebuah kerangka kerja yang simple tapi ampuh banget. Langsung dari para peneliti di Harvard Business School. Gampang banget ngingetnya. TALK. Setiap hurufnya ini adalah pilar untuk membangun percakapan yang keren dan menciptakan koneksi yang tulus. Semuanya itu dimulai dari persiapan yang super simple. T itu untuk topik. Jadi, sebelum masuk ke sebuah acara, coba deh luangin waktu 30 detik aja. Pikirin 2 atau 3 hal, bisa film yang baru ditonton atau proyek seru di kantor. Ini tuh ampuh banget buat ngurangin rasa cemas, nanti ngomongin apa ya? Nah, ini nih yang menarik banget. Huruf A itu untuk asking atau bertanya. Penelitian membuktikan orang yang paling disukai itu ternyata bukan yang paling banyak cerita tentang dirinya sendiri, tapi justru yang paling banyak bertanya. Kenapa? Ya karena kita semua kan pengen merasa didengar dan dihargai. Dan pertanyaan lanjutan itu adalah cara terbaik buat nunjukinya. Lanjut, L untuk levity atau keringanan suasana. Jangan takut buat sedikit bercanda. Salah satu teknik favorit saya di sini itu namanya callback. Itu loh pas kita nyebutin lagi lelucon atau cerita kecil yang lawan bicara kita bagiin di awal. Ini langsung nunjukin kalau kita beneran nyimak dan itu bisa bikin ikatan jadi kuat banget. Dan yang terakhir, tapi ini fondasinya, K untuk kindness atau kebaikan. Simpel aja, sebut nama mereka dengan benar, pakai bahasa yang sopan, dan yang paling penting validasi perasaan mereka. Nggak harus setuju loh, cukup bilang, oh aku ngerti sih kenapa kamu ngerasa gitu. Itu udah cukup banget. Oke, kita udah tahu apa yang harus dilakuin. Sekarang kita bahas satu kesalahan fatal yang harus dihindari. Para ahli nyebutnya jebakan pertanyaan bumerang. Pernah nggak ngelakuin ini? Kita nanya sesuatu, orangnya jawab, kita langsung nimpalin, oh aku juga. Atau, wah itu jadi ingat pengalamanku. Kita kayak ngelempar bumerang, tapi langsung kita tarik lagi ke diri kita sendiri. Nah, ini contohnya jelas banget perbedaannya. Jebakan bumerang ini kebalikannya prinsip bertanya tadi. Di sebelah kiri, obrolannya langsung mentok. Tapi di sebelah kanan, cuma dengan satu pertanyaan lanjutan yang simpel, kita langsung membuka pintu buat koneksi yang lebih dalam. Jadi aturannya gini, kasih minimal satu pertanyaan lanjutan dulu sebelum kita cerita pengalaman kita sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke senjatanya nih. Ini adalah beberapa pertanyaan yang sengaja dirancang para peneliti buat ngelewatin basa-basi dan langsung membangun koneksi. Coba deh perhatiin beberapa pertanyaan ini. Daripada nanya, apa kabar? Coba ganti dengan, apa sih yang lagi bikin kamu semangat akhir-akhir ini? Atau ada nggak keahlian yang pengen banget kamu pelajari? Pertanyaan-pertanyaan ini tuh membuka pintu buat jawaban yang lebih personal dan jujur. Mereka mengundang kita untuk sedikit lebih terbuka. Dan itu jalan pintas buat membangun kepercayaan. Jadi, gimana cara kita ngegabungin semua ini dalam satu percakapan? Coba deh bayangin sebuah struktur 3 tingkat yang disebut piramida topik. Nah, kebanyakan dari kita tuh seringnya kejebak di dasar piramida, di level basa-basi. Tujuannya adalah untuk pelan-pelan naik. Pertama ke tengah, ngobrolin minat yang lebih spesifik, dan akhirnya, kalau udah nyaman, sampai ke puncak. Obrolan mendalam tentang nilai-nilai dan pengalaman pribadi. Kuncinya, jangan buru-buru loncat ke puncak. Nikmatin aja setiap langkah pendakiannya. Oke, kita rangkum semuanya yuk. Dan gimana caranya ini bisa jadi superpower baru kamu? Kalau ada satu hal yang perlu banget diingat dari sini, ini dia.
Jago ngobrol itu bukan bakat, tapi keterampilan. Artinya, siapapun, termasuk kamu, bisa mempelajarinya. Kerangka talk ini adalah panduannya, dan kuncinya cuma satu, latihan. Saya suka banget analogi ini. Bener banget kan? Obrolan itu bukan kompetisi, bukan buat adu jago. Ini adalah kolaborasi. Tujuannya bukan untuk menang, tapi untuk menciptakan sesuatu yang indah bersama-sama. Jadi, inilah tantangan dari aku buat kamu. Cukup pilih satu aja pertanyaan dari daftar tadi. Coba deh pakai di obrolan kamu berikutnya. Bisa sama teman, rekan kerja, atau bahkan pas lagi beli kopi. Lihat aja apa yang terjadi. Siapa tahu koneksi luar biasa bisa tercipta.